Mau ini ya, ini dibahas sama mereka nih Pak Bom ya. Zakaria 9 ayat 9 Pak Bom. Itu bukan nubuatan untuk Yesus, katanya. Kata si itu. Kata si siapa? Iya. Jadi kata si siapa? Si Don Setan apa Don Setan apa siapa Don Setan sama itu. Sama gurunya tuh Menachem. Ini dijuluknya di ininya sebagai penunggang kuda. Penunggang kuda apa ini? Ada saya ininya. Sebentar saya lihat dulu ya ininya. Donkey ada, mana ada kuda, donkeynya ada. Bagaimana itu Pak Bom? Coba Pak Bom dijawab sekaligus di channel ini biar dia lihat channelnya. Maksudnya mengenai mereka punya nubuatan. Iya, jadi nubuatan apa? Sebentar saya lihat dulu ininya ya, judulnya dia. Judulnya itu dia kasih judul apa ya? Aduh, tadi dia kasih judulnya mana ini tadi kebanyakan. Judulnya apa ya tadi? Aduh. Apa judul? Sebentar, saya lagi lihat judul, saya cari judulnya soalnya nih campur-campur. Mengenai itu, mengenai apa? Nubuatan. Iya, itu kan berbicara mengenai nubuatan. Itu kan berhubungan dengan Matius, Pak. Matius. Waktu Yesus dielu-elukan kan, masuk ke Yerusalem. Jadi mana videonya? Halo. Shalom. Zakaria berapa Pak tadi Pak? Zakaria 9 ayat 9 Pak. Maksudnya pertanyaannya apa? Mereka bilang apa? Itu bukan Yesus. Iya, bukan untuk nubuatannya Yesus itu, Pak. Kok nubuatan? Tapi kok orang Kristen ini mengatakan itu, memaksakan itu nubuatan untuk Yesus.
Di penggenapannya di Matius 21 ayat 1 sampai 7 itu. Iya, di Matius 21. Saya udah buka apa tadi Matius 21. Itu kan berhubungannya dengan Matius 21. Terus? Ntar Pak, saya lagi cari videonya ini. Begini saja teman-teman. Saya jelaskan sudah ya? Ya, jelaskan aja Pak, jelaskan. Ya, jelaskan Pak. Jadi teman-teman, 9 sama 10 ya. Ya, 9 sama 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang padamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Pertanyaannya, mereka bilang apa? Ini nubuatan untuk siapa? Ya, bukan untuk Yesus lah. Pokoknya mereka Baru dia untuk bilang siapa? bukan. Ya makanya itu. Baru untuk siapa? Ya kan Pak Bom kayak nggak tahu aja otaknya mereka. Untuk Muhammad. Saya kasih tahu buat anda ya. Saya kasih Mungkin. tahu buat anda ya. Anda tuh bahas Sakaria 9:9. Saya kasih anda Sakaria 1 lagi. Banyak Sakaria nubuatan. Enak-enak aja lo. Baca terus sampai ke bawah ya. Saya kasih Sakaria contoh. Aduh, bongkar ilmu saya lagi nih. Ilmu saya dari mana saya dapat ini. Aduh. Ini seharusnya rahasia ilmu saya. Perhatikan ini. Sakaria ini. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Keluarga Daud dari siapa? Ibu Maria, bisa dari Yehuda. Tuhan Yesus punya Bapak Yusuf, keluarga Daud. Dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Yang ditikam siapa? Yang ditikam siapa? Yang ditikam siapa? Abdul. Oh, jadi gini. Sebentar. Pak. Oke, ya. Dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Halo? Yesus anak tunggal nggak? Anak tunggal. Lihat ini. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Perhatikan anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Magido. Penggenapannya di mana? Aduh, ilmunya hilang lagi. Palidara ini orang kasih kuis baru, dapat satu lagi hilang lagi. Jadi gini Pak, dia bikin judul Sang Penunggang Kuda dalam teks Septuaginta. Nih, penggenapannya ada nih ya. Perhatikan baik-baik. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ayat penggenapan ini adalah lagi muncul lagi di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat. Wah, ikut kembali lagi ke atas lagi ke Matius lagi. Aduh, tapi saya tidak bagi-bagi ilmu. Saya lagi tunggu bikin kuis baru. Aduh, palidara lagi dia. Udah gitu aja. Pakai ayat itu aja udah langsung tekak, Pak. Iya, saya buka Matius aja, itu udah jelas di situ dikatakan itu nubuatannya untuk siapa. Kalau punya otak membaca dengan otak, Pak. Kalau membaca dengan bujur ya, dengan pembuangan ya susah. Namanya juga tempat pembuangan sampah kok. Palidara ngomongnya diperhalus Jangan dong. Natural aja Pak, bujur gitu. Bujur. Bujur utara, bujur selatan. Itu kalau di tempatnya Madia Pak, bujur itu benar Pak. Ini kasih tahu sama Abdul. Zakaria itu mulai dari Yesus menunggang kuda, keledai, kemudian Yesus nanti mati ditikam,
murid-muridnya lari, terbirit-birit, ada. Kemudian, ini salah satunya. Yudas. Yudas menjual ya. Hei, kau lihat kemarin nih Pak Bomong. Aduh, ilmu kurang lagi. Aduh, Abdul bertanya. Pelihara pancing lagi. Oke. Nah ini, Zakaria 11 ayat 12. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Saya mau tanya, Kalidara, Yudas dibayar dengan uang berapa? Iya 30 keping. Aduh, Abdul, kau bertanya lagi. Abdul, kau udah babong. Makan tidak ada gemil-gemilan, habis sudah. Ya, jadi Anda berkata Zakaria itu nubuatan tentang Yesus banyak. Belajarlah Alkitab ya. Nanti tanya di mana? Ya tanya di channel sini ya. Tuh, aneh-aneh aja nih orang-orang. Mereka itu nggak ngerti nubuatan, Pak. Ngertinya letter like. Kalau di situ nggak ada tulisan Yesus, berarti bukan buat Yesus. Masalah Pak Penggugat. Mereka nggak ngerti nubuatan. Mereka ngertinya tanda kurung. Kurung tutup, kurung buka. Iya. Bener itu. Namanya orang kayak begitu. Tahu apa sih mereka? Siapa yang menyaksikan roh Allah melayang-layang di kitab Kejadian? Nanyanya begitu, Pak. Aneh betul ya, aneh Bin Laden ya. Lah itu Saya bilang, bukan. saya jawab, saya bisa, Pak. Jawabannya Musa. Kan Musa yang nulis. Pak Penggugat, itu terjemahannya juga memang salah. Itu bukan melayang-layang. Itu melingkupi. Ya, ruah Elohim itu melingkupi. Kita kalau kita mau selepet mereka pakai kata-kata mereka, Pak. Biarin aja, mau tulisan terjemahan salah juga. Lewat pakai aja kata-katanya mereka. Sudah itu ada tamu tuh, Ali Dosti tuh mau bicara itu. Ali Dosti, selamat malam Ali Dosti. Oh, ada tamu tuh Pak Bom. Silakan Pak Bom. Yuk kita pulang yuk. Ayo kita pulang. Pak Lobo. Ya. Itu ada tamu tuh Ali Dosti itu. Ya. Ya, salam. Salam. Ada suara tuh Ali Dosti. Mana suaranya dia? Seki. Ini ada suaranya dia. Suara kecil, Pak. Kecil sekali. Ali Dosti mana suaranya? Ya kalau nggak ada itu satu lagi Tigor itu coba. Tigor. Pak Tigor. Halo Pak Tigor. Tigor tuh makanan enak, Pak. Tigor tuh enak loh, Pak Lidara. Kalau di kampung saya tuh enak. Ada dua orang ini. Nggak dijawab dua orang ini. Jangan-jangan pingsan lagi berdua nih, Pak. Bom. Ambulan. Jadi jawab Pak. Nggak tahu. Ya udah turunin aja Pak kalau nggak dijawab. Tolong turun dulu Pak, nanti masuk lagi ya. Turun lagi baru masuk lagi. Ya suaranya nggak ada. Raono. Masuk lagi Pak, ulang lagi, masuk lagi suaranya. Opung, silakan bertanya tadi. Sebentar, saya jawab Opung pertanyaan. Kenapa ya orang kumpul harta sampai 7 turunan begitu Opung ya? Saya bertanya tentang Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk burung dan burung gagak. Berarti untuk semua. Sekarang saya bertanya, saya nggak punya anak ya. Kamu yang punya anak, mengapa kamu ribut menyediakan harta warisan untuk anak-anak kamu? Itu yang saya tanya. Karena Soeharto menyediakan untuk 7 keturunan.
Tanyanya sama anak-anak mereka, Pak. Kalau kita nggak tahu jawabannya. Karena kalau kita cuma jawabnya firman Tuhan ya, orang Kristen nggak boleh khawatir. Jawabannya di tanggal 4 November, Opung. Saya ada khotbah 4 November. Oh ya udahlah kalau 4 November, ya. Jadi intinya itu, saya ada jelaskan banyak tuh yang istilahnya jangan menumpuk harta di dalam dirimu sendiri. Itu dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Jadi kumpul harta itu kalau di dunia itu kumpul harta itu jangan untuk diri sendiri tapi untuk melakukan pelayanan di dalam dunia ini, Bapak. Seperti Opung lakukan di situ, Opung. Opung paham toh? itu sebabnya saya bertanya ya. Sudah, Opung itu. Kalau Jawabannya saya itu, sih, Bung. Karena dalam Opung punya pertanyaan, supaya saudara-saudara punya harta di sorga banyak itu, bagaimana caranya? Itu dalam Lukas 6 ayat 22 sampai 23, Opung. Nanti coba Opung nonton ulang, Pak Bobom ada khotbah itu. Itu jelas sekali. Tanggal 4 November. Nah itu jawabannya banyak, ada dalam Lukas 6 ayat 35, Markus 9 ayat 41. Nah di situ Pak Bobom ada jelaskan. Terus kemudian masalah burung pipit. Burung pipit kan di situ ada 5 ekor. Dari 2 uang menjadi 5 ekor. Kenapa kalau satu uang hanya 2 ekor? Itu. Masalah burung pipit itu. Tanggal 4 kemarin saya ada khotbah. Bulan lalu. Oke. Thank you. Iya. Iya. Jadi sebenarnya masalah kumpul harta itu nggak perlu, Opung. Kumpul harta di dunia itu kumpul boleh kumpul harta, tapi kita harus harta itu jangan buat kita sendiri, nggak bisa. Harus untuk melakukan pelayanan Tuhan seperti Opung lakukan. Karena besar upahnya. Jadi ibaratnya burung pipit yang tadi Opung bilang, kalau burung gagak di kitab Imamat 11 ayat berapa itu burung gagaknya, ayat 11, pokoknya Imamat 11 ayat 11 atau 12 itu burung gagak. Nah itu Tuhan saja kasih makan, burung di udara Tuhan kasih makan. Makanya yang Opung maksudnya itu begini, Opung, kita cari uang di dunia, kita akan mendapatkan 1 uang 2 burung pipit, tapi Tuhan mau kita mencari dengan 2 uang tapi mendapat burung pipit 5. Berarti kan ada bonusnya, Opung. Nah dikatakan bonus itu bahwa jangan kita khawatir harta di sorga. Boleh kita cari harta di dalam dunia, tapi itu harta bukan kita punya sendiri, Opung. Artinya begitu. Yes. Ya, itu harta untuk kita menjadi. Kalau orang yang tidak melakukan itu berarti di luar daripada ajaran Kristus. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, sehingga mereka khawatir, mereka tidak berpikir mereka hanya berpikir hari ini, hari besok mereka sudah berpikir menumpuk dalam satu hari ini pemikiran mereka. Jadi mereka tidak, kalau orang Kristen yang baik itu mereka berpikir hari ini, besok nanti Tuhan punya rencana yang lain. Jadi mereka tidak menyerahkan semua kekhawatiran itu sama Tuhan. Mereka hidup dalam kekhawatiran sehingga mereka berpikir bahwa kita harus cari harta banyak-banyak biar turunan bisa makan untuk sampai 7 turunan. Maka sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar kesadaran gitu, Opung. Di luar hal yang tidak diinginkan. Oke. Kemarin saya ada khotbah, dia punya judul itu Kumpulkan Harta Kerajaan Sorga di YouTube tuh, Opung. Nanti coba Opung catat. Judulnya Kumpulkan Harta, Kerajaan Sorga, bukan kumpulkan bidadari dulu. Bukan mengumpulkan bidadari, itu ada. Jadi buku kumpul harta dalam dunia bukan kumpul untuk bidadari. Itu judulnya ya. Jadi pertanyaan ini teman-teman kalau mau nonton silakan nonton channelnya Pak Bom tanggal 4 November bulan lalu. Itu saya ambil ayat banyak sekali ya. Oke, itu Opung. Oke, silakan. Selamat malam, saya jemput dulu. Ali Doli, selamat malam. Ali Doli, suaranya ya? Halo. Suaranya apa? Udah keluar suara nih. Okay. Ya, wes. Sudah. Oh ya, selamat malam. Silakan Pak. Silakan. Halo?
Halo. Halo Pak. Ya silakan. Ya, halo. Mau cari Ibu Abre boleh, teman-teman ini Ngomong boleh, lah, tanya ngomong. aja. Pak Ali, assalamualaikum Pak. Pak Ali ini Muslim. Silakan Iya. Pak. Yo intinya itu saya suka apa istilahnya? Ya silaturahim. Ya. Terus belajar mendengarkan berbagai macam Ajaran. agama ya istilahnya untuk perbandingan gitulah. Ya, bisa Pak. Saya gabung di sini untuk ya mendengarkan firman-firman Tuhan. Silakan. Iya Pak. Terima kasih ya Pak Ali. Terima kasih Iya. Pak. Bu Obri headsetnya baru ya? Kenceng amat suaranya. Ali. Ya. Ali kan Ya. sudah biasa ikut acaranya Pak Bob. Ya kan? Yo Betul kan? baru Hari. berapa hari ini kayaknya. Nah, ini yang saya mau tanyakan sama Pak Ali. Kalau Pak Ali kan bilang ikut masalah perbandingan, ya betul nggak Pak Ali? Perbandingannya, betul nggak Pak Ali? Nah, ini yang saya mau tanya Pak Ali. Ya. Kalau di kitab Bapak itu, orang Yahudi itu ada di Al-Quran. Orang Yahudi itu kalau melanggar, orang Israel, maksudnya orang Yahudi, kalau melanggar hari Sabat, Allah mengutuknya jadi kera. Benar itu Pak ya? Melanggar Sabat. Ya memang ada kitab kami menceritakan seperti itu. Oh iya, perbandingannya gitu loh Pak ya. Nah, Ya Bapak bukan punya masalah Bapak punya kitab kan? Ngambil itu Iya. dari kitab mana? Dari kitab mana Pak? Kok ada orang Yahudi di kitab kutuk jadi kera? Kalau ya melanggar itu Sabat. ada tertulis di kitab suci kami, Pak. Iya, di Al-Quran ya. Benar. Di Iya, Al-Quran Pak ya. ada. Nah, tapi Bapak udah tahu nggak kalau di kitab Taurat itu nggak ada orang Israel dikutuk jadi kera? Kalau melanggar Sabat, ya bingung kan situ saya. Kalau memang ada nggak Pak sekarang manusia jadi kera orang Yahudi? Siapa? Contohnya satu aja di dunia ini yang jadi kera, ada nggak? Ya kalau membuktikan hal itu mungkin tidak Alam-alam. bisa kayak ya Pak ya. Alam-alam. Tidak bisa kayak ya. Mesti nggak Coba bisa buka tolong dibuktikan ayat secara Al-Qurannya itu tadi sudah ada ya. Ini Pak ya. Ini surat Oh, apa nih coba. Pak Dani? Ini nih. Al-Araf 166. Ya. Coba ditampilkan saja coba. Sebentar. 265 560 Bentar ya. 7166. 166 ya Pak ya? 166 atau 165? 7166. Ini ya? Ya itu. Ini ya? Ini ya? Ya betul. Ini Pak. Ya betul. Coba Bapak baca Pak. Nunggu ditampilkan saya dulu. Ini sudah nih Pak, sudah nih di layar ini Pak. Ya, Coba Pak. Belum kelihatan. Ini kemenaknya, sudah kelihatan nih Pak. belum kelihatan nih. Loh. Bang Gugat sudah Oh, kelihatan ya nggak di udah. layar? Kelihatan Udah. Pak. Sudah kelihatan. Iya. Iya. Nih. Betul nggak Pak ini? Betul kan? Yang mana? Maka ini ketika ada bacanya. yang pongah itu Iya, ini Kementerian Agama loh. Ini sudah ditafsirkan loh. enggak ini tafsir dari ayat dari surat apa? Ayat berapa? Surat 7 ayat 166, Pak. Al-Araf 166. Sebentar. Pak. Al-Quran 108 Pak. Pak siapa nih namanya Pak? Pak penggugat Al-Quran berapa Pak? Ya. 7. QS 7, Pak. Ya, 7. Iya, terus
Yang ditanyakan yang bagaimananya Pak Kompol? Ya, karena saya tanyakan. Kan Bapak bilang perbandingan. Saya cuma tanya aja, Pak. Ini kan kitab Bapak, kita hargai Pak. Enggak ada larang, cuma perbandingan. Kami cuma bertanya aja. Bentar ya. Ya. Bentar, Pak. Ini Pak ya. Bentar ya. Keradaan Baduy 560. Ini Pak Al-Qurannya nih 166 Pak. Coba Bapak baca Pak. Terjemahannya benar nggak Al-Qurannya ini? Terjemahannya sebentar saya tak baca. Saya tak baca Arab dulu ya. Falamma ta'u amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khashiin. Ya. Kemudian ketika mereka bersikeras melampaui batas terhadap segala yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya udah kayak gitu memang. Orangnya siapa, Pak? Gimana? Orangnya siapa yang jadi kera, Pak? Si wongnya siapa? Ya orang-orang yang melampaui batas itu dulu yang dikutuk jadi kera. Oke. Sebentar Pak. Pak, berarti ada orang Ya. yang dikutuk jadi kera Pak ya? Pak penggugat tolong kasih keluar Al-Quran yang ada hari Sabtunya itu kan? Bukan ini kayaknya, bukan. Yang satunya lagi, yang Pak Cicak dari itu. Ini Pak, berarti ini memang setuju Pak ya? Ada yang dikutuk jadi kera ya? Benar ya Pak ya? Oh ya setuju banget. Oh, ya, Harus setuju, Oke, nggak boleh nggak setuju. Oh ya, oke. Ada yang jadi kera Pak ya? Berarti ini karena melanggar apa nih Pak orang Yahudi ini? Ya karena melanggar perjanjian. Bahwa Perjanjian apa Pak? Sabat atau apa Pak? perjanjian menurut ya perjanjian tentang hukum-hukum itu. Oh, hukum Sabat. Oh, hari Sabat Pak. Itu, aduh ini lagi penggugat nggak tahu ya. Ada tuh hari Sabat itu loh, penggugat. Ya, surah 2, Hari Pak. Sabat ya. QS 2 ayat 5. Ya itu kes 2 ya Pak. Itu Bapak bilang hukum Sabat Pak. Bentar ya. Ya tentang hukum-hukum maksudnya bahwa nek secara kayak kami kan Iya, itu yang saya mau tanya Pak. kan meyakini bahwa Iya. Tuhan Itu pernah yang saya mau tanya membuat- Bapak. Benar. Santai aja Pak, saya mau tanya. Makanya kan Quran Bapak ini kan kasih tahu bahwa Allah mengutuk orang Israel karena melanggar Sabat, dikutuk jadi kera. Betul nggak? Ya kan? Nah, nih Bapak coba baca ya. Nih. Silakan Pak, Bapak baca. Nih. Iya. Ya, Bapak baca. Silakan Pak. Wal laqad alimtumul ladzina qadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sungguh kamu benar-benar telah melampaui telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Nah, Lalu hari kami Sabat. katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya. Terus ya. tafsirnya gimana, Pak? Ada tafsirnya? Ada. Yang ini tafsirnya yang tadi saya tunjukkan itu tafsirnya. Private chat, Pak. Di private chat. Ya, sudah tafsirnya ada. Yang 66 toh, ya private chat Pak ya. Yang baru, yang terakhir. Oh, yang baru Pak. Ya. Tafsirnya ya. Ini Pak, tafsirnya Pak. Oke Pak ya. Bapak lihat ya, surat Al-Baqarah 65 ya. Ini Pak, tafsirnya Pak. Bapak baca Pak, silakan. Turun, Pak. Turun lagi. Ya ini Pak. Silakan Pak. Pak. Pak Ali. Pak. Pak Ali. Pak Ali. Pak Ali. Tuh.
Pali. Pali suaranya Pali. Gak ada suara. No voice. Tidak ada suara Pali. 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 Bapak keluar dulu baru masuk lagi. Nah, Bapak Ali. Kedua ya. Ali. Ya. Ali. Ya, ya, halo, sudah saya baca tafsirnya. Ya. Oke. Ini betul ini ya, tafsirnya betul enggak ini ya? Betul ya? Ya. Iya. Nah. Oke, baca Ya, sudah, betul. sudah baca ini, sudah. Betul sampai ke bawah ini. Alam mengubah mereka, bentuk mereka menjadi monyet ya, betul ya? Oke, pertanyaan saya Pak. Kitab Bapak, betul ini Al-Quran Allah SWT kitab mereka jadi kera ya? Betul Pak ya? Iya. Itu kan orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi di Israel nggak tahu? Nabi Musa nggak pernah tulis. Nabi Musa tulis tidak pernah orang dikutuk jadi kera. Nabi Musa punya kitab Taurat. Apa melihat kitab Taurat saya kasih lihat? Oh jahat sekali Allah SWT kasih peraturan. Sabat dilakukan oleh orang Islam atau orang Yahudi Pak? Nanti saya kasih tunjuk ayatnya perbandingan. Sabat itu dilakukan untuk orang Islam atau orang Yahudi? Orang Yahudi pada waktu itu. Ya, tapi Nabi Musa tidak pernah kasih peraturan sabat dikutuk jadi kera. Sebentar. Lebih tepatnya mereka ini Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak, putus-putus. Israel Putus-putus, Pak. bukan masalah Yahudi atau enggak. Iya, orang Israel. Pak, pertanyaan saya. Putus suaranya, geser dulu Pak, biar sinyalnya mantap. Udah mantap. Yuk. Iya, Pak. Kenapa? Ini, Pak. Silakan jawab. Yang menurut teman-teman Kristen janggal itu yang seperti apa? Terus pertanyaannya itu gimana? Pertanyaan saya itu menurut saya begini, Pak. Di Al-Quran Bapak 700 tahun kemudian, ya, Musa itu kitab Musa 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus, bertambah dengan Bapak berarti 2000, bedanya 2200 tahun. Kenapa 2200 tahun? Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa orang Yahudi dikutuk jadi kera. Sedangkan di dalam kitab Taurat tidak ada aturan sabat itu dikutuk jadi kera. Kan beda, Pak. Nggak ada. Kalau memang ada, tunjukkan sama saya orang Yahudi yang jadi kera, Pak. Tolong. Itu lebih kepada sejarah. Jadi begini. Sejarah? Tidak semua, maksudnya begini. Tidak semua apa yang tertulis di Injil 100% tertulis pula di Taurat. Tidak semua apa yang tertulis yang mana masalah? Injilnya di mana, Pak? Injilnya yang mana, Pak? Injil dulu, denger dia bahas dulu. Biar lu. Kalian ini ya. Iya, paling darah dari luar ini. Pak, Pak Bobo mau tanya, yang merasakan sabat itu kan orang Israel. Ada Pak Bobo ke sana orang jadi kera? Ada. Justru mereka yang menciptakan teknologi ini, bukan kera. Soalnya gini Pak Bobo, Injil yang mereka yakini itu tidak sama, itu intinya Pak. Bukan Injil, bukan. Saya mau tanya apa? Di Al-Quran itu mengatakan orang Israel dikutuk jadi kera. Di Al-Quran loh ya. Kalau Bapak mau lihat peraturan sabat, Al-Quran kok bilang sabat. Bapak mau lihat aturan sabat, Pak? Saya kasih tunjuk di kitab Nabi Musa. Mau Pak ya? Nah, Bapak lihat ini. Saya kasih tunjuk Pak ya. Bapak lihat. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala ini kok berani sekali kutuk orang Israel jadi kera. Ada Pak. Ini nih Yahweh nih. Yang kata firman Tuhan kepada Nabi Musa. Bapak lihat ini Pak. Orang yang melanggar peraturan sabat. Ya Pak ya. Ini firman Tuhan ini Pak Yahweh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya. Nih.
Ketika orang Israel di padang gurun Bedanya apa didapati Pak Yahweh sama perintah, Allah Subhanahu wa taala? beda Pak, beda. Masa Yahweh mau kutuk jadi kerang? Nggak ada Pak, ini aturan itu Pak. Makanya saya bilang Pak, orang punya kitab kok mau diatur-atur? Orang Yahudi, orang Arab ngatur-atur Pak. Nggak ada, beda Pak. Bapak kan mau tanya perbandingan? Iya. Pakai dalil Nggak Pak, ya? bisa. Oke. Bapak lihat ya. Nggak bisa. Nggak bisa bisa Pak. Kitab suci diadu-adu nggak bisa Pak. Nggak bisa, nggak boleh. Bukan diadu. Bapak punya kepercayaan, saya tidak diadu. Pak, saya tanya Pak, orang Arab itu orang Yahudi yang dikutuk jadi kera. Kan orang Israel. Iya. Melakukan sabat. Iya, ini kitab Nabi Musa palsu ya Pak? Berarti kitab Nabi Musa palsu? Nggak. Aneh-aneh aja Bapak. Bapak coba baca ini. Lalu orang mendapati dia, sebentar. Lalu orang mendapati dia dan mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api menghadap dia pada Musa dan Harun. Segenap umat itu. Perhatikan ini Pak. Lalu orang itu dimasukkan dalam tahanan, oleh mereka ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Pak, ini orang yang melanggar hari Sabat Pak. Lalu berfirmanlah Tuhan, ini Tuhan Musa loh. Yahweh. Tuhan, itu Yahweh. Iya. Kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Pak, dihukum mati, bukan dikutuk jadi kera. Dilempar dengan batu sampai mati kalau melanggar Sabat. Pertanyaan saya Pak, Bapak tolong tunjukkan satu orang yang orang Israel dikutuk jadi kera. Tunjukkan. Siapa yang dikutuk jadi kera? Pak Bombom? Tidak. Cara meyakini kitab suci kayak meyakini? Pak, tidak ada meyakini Pak. Orang Israel tidak ada yang dikutuk jadi kera. Nah, gimana? Peraturan Sabat itu orang Yahudi itu. Saya mau ngomong Pak Bombom langsung ngomong dulu. Gimana? Ada Pak. Habis Bapak bilang ngawur, bilang Injil yang mana? Dibawa boleh silakan. Pak nggak masuk gini. Taurat, Zabur, Injil yang Pak Ali yakini itu dalam iman Islam itu pakai yang mana Pak? Maksudnya begini. Iya saya tanya Taurat, Zabur, Injil yang Bapak pakai itu yang mana Pak? Tertulis di Perjanjian Baru juga tertulis di Perjanjian Lama. Iya makanya saya mau tanya dulu Pak, Bapak referensi Injilnya juga Bapak pakai yang mana? Saya pakai Injil mana? Ada di sebentar ya. Iya Pak. Kita tunggu dulu ya, Injilnya pakai Injil yang mana Pak Ali? Sebentar, dari web. Nah ini nanti tak tunjukin. Maksudnya ini web terpercaya nggak bagi Enggak, maksud saya Injilnya saja yang Bapak yakin itu Injil apa gitu. Bapak jelaskan saja ke saya. Injil apa? Nggak tahu, saya intinya pokoknya ada di web itu berarti dia Alkitab. Tidak ada ilmu. Silakan yang lainnya. Aduh. Pak Ali. Pak, saya tanya, siapa yang dikutuk jadi kera? Kali darah kali mungkin dikutuk jadi kera. Itu dongeng Pak, dongeng. Udah itu dongeng. Itu dongeng. Dongeng Abu Nawas. Itu dongeng Abu Nawas Pak. Pak Ali saya tanya Pak. Ali Dara. Ya, Pak, sebentar saya tanya dulu Pak Ali. Ya, saya tanya dulu Pak Ali. Pak Ali kan tadi lari ketika ditanya yang mana Sabat itu di dalam Quran itu apa? Terus kemudian yang jadi kera itu apa? Saya cuman mau batasin, Pak Ali jangan lari ke yang namanya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena yang namanya Alkitab Perjanjian Lama yang terdiri dari tanah, Torah, Nefim, Ketuvim, dan Perjanjian Baru ya yang disebut dengan Injil ya Evangelion itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Quran. Jadi Bapak tolong tunjukin Injil, Zabur, Taurat yang dimaksud di dalam Quran Bapak itu. Itulah Pak. Silakan Pak. Ya, jadi begini, boleh saya terangin dulu nggak ini? Ya, silakan, saya dengar Pak, silakan. Jadi secara keimanan umat
Islam secara keyakinan itu bahwa Tuhan pernah mewahyukan kitab Zabur kepada Nabi David, ya kan? Terus mewahyukan kitab Taurat kepada biar dulu Pak, biar dia jelasin. Mewahyukan Injil kepada Nabi Isa. Oke, terus kan? Terus dari kesemuanya terus disempurnakanlah Al-Quran, itu seperti itu. Oh begitu. Saya mau tanya Pak, ya saya jelaskan juga, nggak ada nabi namanya Nabi David Pak, nggak ada. Nabi Dawud nggak ada itu, di dunia, nggak ada Nabi David. Yang beda ada itu. Daud, yang ada Daud. Daud juga nggak doyan jadi nabi Pak. Sama sekali dia nggak doyan jadi nabi. Ya itu Ya, menurut keyakinan umat Kristen bukan seperti itu. Bagi iya bukan keyakinan Pak. Pak gini loh Pak. Bapak orang Jawa kan Pak? Iya. Ya. Bapak meyakini enggak? Ya, Bapak meyakini enggak namanya Sultan Hamengkubuwono? Mesti meyakini sebagai apa? Iya meyakini enggak? Terus Bapak melihat ada nggak yang namanya Sultan Hamengkubuwono itu? Meyakini dalam hal apa Pak? Iya meyakini sebagai raja Pak, raja Jogja Pak. Iya memang dia raja kan? Betul iya. Kan, raja kan. Buktinya ada nggak Sultan Hamengkubuwono itu? Buktinya, faktanya dia sebagai raja. Dan menurut Bapak sendiri gimana? Loh, saya tanya Bapak kan orang Jawa. Saya tanya Bapak meyakini, kan Bapak meyakini Sultan Hamengkubuwono itu raja. Terus Bapak melihat nggak fakta buktinya bahwa Sultan Hamengkubuwono itu raja apa bukan? Ya secara Indonesia ini kan sudah bukan kerajaan Pak, gimana? Pak, sekarang masih Sultan Hamengkubuwono masih sultan nggak Pak? Iya masih. Masih, berarti Bapak meyakini Sultan Hamengkubuwono itu Sultan Jogja. Secara julukan masih. Iya. Bapak yakin kan bahwa Sultan Hamengkubuwono itu sultan kan? Iya. Ya. Bapak melihat nggak sultan atau nggak usah jauh-jauh deh gini. Pak Presiden Jokowi Bapak yakini presiden apa bukan? Jokowi itu. Ya, yakin Pak. Yakin. Bapak lihat nggak buktinya, faktanya, buktinya secara Bapak melihat bahwa Jokowi itu presiden? Ya goblok kalau nggak bisa lihat kalau dia itu presiden. Nah, presiden. Makanya saya mau menguji kegoblokannya Bapak. Bapak meyakini kitab Taurat, Zabur, dan Injil diturunin. Bapak melihat nggak itu kitabnya? Sebelum saya jawab, boleh saya tanya balik? Enggak, jawab dulu baru Bapak bertanya ke saya. Bapak jawab dulu yang ditanya. Bapak meyakini, katanya Bapak tadi, sebentar dulu Pak, sabar, tenang ya. Bapak kan meyakini, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, ya, terus Injil kepada Nabi Isa. Yakin nggak? Bapak lihat nggak? Bapak lihat nggak kitab itu? Enggak. Jadi Bapak pinter apa goblok Pak? Pinter. Pinter ya, bagus kalau pinter ya sudah. Kan sudah saya jawab. Tadi saya tak tanya sama Pak Lidara.
Oke. Kemudian saya tak tanya sama Enggak, Pak Lidara. berarti Bapak pinter ya Pak ya? Bahwa Iya. Bapak mengimani tapi tidak melihat ya Pak ya? Pinter Bapak ya? Iya. Oke, silakan Bapak tanya saya. Saya tanya. Ya, saya tanya. Silakan. Konon di Alkitab itu Yesus menghidupkan burung, membuat burung dari tanah terus ditiup. Nggak ada. Dia jadi hidup. Jadi Tidak ada dalam kitab. Nggak ono. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Beneran nggak Ora itu? ono. Jangan mengatakan sebentar Pak Marban, Ora biar ono. jangan Pak, sebentar Pak Nggak King ada. David, biar nanti dibilang nanti nggak tiban-tibanan. Pak Ali Dosti di Alkitab dari zaman sejak abad ke-1 sampai sekarang nggak ada namanya ya di Alkitab itu Yesus bikin burung dari tanah ditiup terbang. Tidak pernah ada sampai kiamat. Yang ada, saya mau jelaskan. Bapak mau tahu nggak adanya di mana itu? Ceritanya. Coba. Itu adanya di tulisan buku Injil yang sudah dibuang di sampah, Pak. Itu namanya Injil Tufuliah. Itu Injil yang sudah Kalau dibuang Yesus dari menghidupkan orang mati. ratusan mati. Nah, kalau Yesus menghidupkan orang mati ada di Alkitab. Karena Yesus Tuhan. Yesus namanya Tuhan pasti bisa memberikan nyawa kepada manusia yang mati. Kalau itu ada. Apalagi Bapak mau tanya? Pak Lidara percaya. Oh, percaya. Padahal nggak melihat Percaya. sendiri kejadiannya. Hah? Nggak melihat sendiri kejadiannya. Saya melihat kejadiannya di Alkitab. Kalau Bapak di Al-Quran Bapak melihat nggak kejadiannya ada Injil, Taurat, Zabur? Ya itu kejadian juga Pak. Iya, Sesuatu ada yang nggak? tertulis, sesuatu Iya, yang kejadiannya. tertulis. Oke, Pak. Cukup Bapak kan nggak. diyakini bahwa itu adalah benar gitu. Sebentar. Oke, kita samain deh. Bapak kan meyakini ada Taurat, Zabur, dan Injil. Saya meyakini Yesus membangkitkan orang mati. Terus Bapak lihat yakin nggak? Karena saya nggak hidup pada waktu itu, saya yakin karena melihat di Alkitab ada buktinya. Kalau Bapak saya tanya, oke Bapak nggak hidup pada waktu itu. Sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran Bapak ada nggak itu namanya Injil, Taurat, Zaburnya? Ya ada sebutannya, ada ayatnya. Di mana? Di mana? Di mana? Terus kitabnya ada di mana? Ya nggak tahu. Nah, Allahu alam. Kitabnya Kita kan nggak tahu, makanya dikutuk jadi kera. terus Pak Ali, saya jelaskan Pak ya. Saya udah ke Israel Pak. Saya udah ketemu orang-orang Israel Pak Ali Dosti. Saya juga tanya, di sini ada nggak waktu abad ke-7, waktu ada Nabi Muhammad jadi nabi, ada nggak di sini orang? Di sini ada satu aja orang yang jadi kera. Gebukin. Saya tanya Pak, malah saya mau ditempeleng Pak, mau dibunuh saya ditanya begitu Pak. Jadi benar nggak kitab Bapak isinya kalau begitu? Sebagaimana umat Kristen meyakini bahwa Alkitab itu adalah benar. Halo. Ya, Ya, kan? Begitu juga iya. umat Islam meyakini bahwa Al-Quran semua isinya adalah benar. Oke. Tidak Oke. kemudian Oke. benar dan Oke. harus Iya. diyakini. Iya, Terus Bapak cara kalau meyakini juga tidak harus Iya. tiap-tiap ayatnya, tiap Oke. apa yang tertulis oke. terbukti atau Iya. gimana iya, secara iya. real harus dibuktikan itu. Oke, Pak Ali Dosti. Ya. Kalau Bapak mau meyakini sesuatu, Bapak harus membuktikan nggak bahwa yang Bapak yakini itu benar? Nggak harus. Hah? Nggak harus. Nggak harus. Oke. Iya. Ya, jadi Bapak meyakini sesuatu nggak harus membuktikan bahwa yang Bapak yakini itu benar atau tidak. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi ketika Bapak waktu meyakini ya umpamanya ya Bapak gini lah, bagaimana ya meyakini Bapak
ketika ada seseorang datang, ya Bapak yakin nih sebenarnya orang itu datang ngaku kepada Bapak adalah seorang raja. Ya. Datang ke Pali. Pali, saya nih seorang raja. Bapak langsung yakin apa enggak? Ya dia menunjukkan kalau dia raja apa enggak gitu aja. Jadi kalau menunjukkan dia raja atau enggak, apa itu namanya, Pak? Ya bukti. Nah, bukti kan. Bapak mesti ada bukti kan. Loh. Jadi Bapak meyakini sesuatu harus ada bukti kan, Pak? Benar nggak, Pak? Ya cara iman Islam, cara berimannya orang-orang Islam. Oh ya sudah. Itu, Pak. Ya udah silakan yang lain. Jadi saya tahu bahwa Bapak ahli dosti ya dengan Islam itu meyakini sesuatu Yesus tidak perlu bukti. Soal ya. Sebentar. Yesus bicara soal surga bahwa nanti di sana akan ada kedamaian, akan ada kekenyangan, semua akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Apakah semua itu sudah terbukti? Nah, kalau di surga Bapak 72 bidadari, terus kemudian ada sungai pasar yang Jumat mengalir di kamar, ada pasar, Bapak sudah bisa buktikan itu. Ya nggak bisa buktikan juga, yang penting kan yakin, Pak. Nah. Ada yang kera. Lagi yakin ada orang yang dikutuk jadi kera ya? Ada ya? Sesuatu yang ada, belum Pak. terjadi, kenapa harus Kalau itu Pak Ali, kita itu berbicara kalau ke situ itu dimensi iman. Betul, Bapak harus meyakini. Betul, Bapak harus meyakini. Saya juga harus meyakini. Ya, bahwa Yesus ada surga neraka, Bapak juga ada surga neraka. Nah, kita meyakini itu apakah Bapak harus taklid buta? Apa Bu Obri namanya? Sawina Watona apa? Beriman buta. Bu Obri. Iya. Apa namanya? Samina Matona apa? Ibu Abri ketiduran. Salmina Watokna. Salmina Watona atau taklid buta begitu saja, Pak. Waka Samina waka. Ini kita bicara iman, Pak. Oke, kita bicara iman. Iya, bicara iman. Ya, Bapak taklid buta begitu saja atau sawina watokna atau bagaimana? Samina watokna aja. Samina watokna ya. Bagaimana Pak Lidara meyakini bahwa Alkitab itu benar dan memang harus diyakini secara umat Kristen? Saya benar. Satu, ada saksinya. Saksinya itu menceritakan kepada saya murid-murid Yesus. Pertama, kedua, saya sudah mendatangi semua tempat yang ada tertulis di Alkitab, itu ada semua. Manuskrip. Bapak pernah nggak mendatangi tempat yang ada tertulis di Al-Quran situ, membuktikan ada benar nggak tempatnya? Harus didatangi satu-satu gitu berarti, Pak? Iya. Betul, membuktikan satu-satu. Saya membuktikan satu-satu, Pak. Pare. Gitu. Jadi kalau Al-Quran bicara tentang dua air laut yang air tawar yang satu asin terus kosong, itu saya buktikan. Bapak mau saya buktikan sekarang? Saya nunggu kalau kita udah ke sana gitu dulu apa gimana, Pak? Saya sudah lihat ke sana, itu bukan mukjizat. Itu semua air laut yang di sana ya, di namanya Madagaskar, daerah Madagaskar, itu semua air laut yang jernih dan yang butek itu berpisah. Itu berpisah bukan karena itu karena kadar garamnya yang satu lebih tinggi, yang satu kadar garamnya lebih rendah. Jadi tidak akan bisa bersatu. Seperti minyak sama air tidak akan pernah bersatu. Itu sifat kimia. Itu sifat kimia. Itu karena mau saya buktikan. Mau saya buktikan. Mau saya buktikan, Ali. Ya. Pak Re tanya dulu kepada Pak Ali. Pak Ali mengimani sesuatu itu atas dasar apa? Iya, dia bilang tadi mau samina watokna taklid buta, Bu. Udah. Kita nggak bisa Pak Ali paksa. jawabnya samina watokna. Iya, udah. Kita nggak bisa paksa, Bu. Ya udah itu ya.
Pak Ali mau ajukan apa lagi? Bulan terbelah. Mau saya buktikan bahwa bulan tidak pernah terbelah. Iya, tadi Pak Ali kan mau berusaha membuktikan bahwa Al-Quran Pak Ali harus dipercayai karena ada air laut berbeda, begitu kan? Benar nggak? Iya. Ya, saya udah ke sana, saya udah lihat. Itu dari dulu, sebelum ada Islam sudah begitu kok, Pak. Iya. Iya. Jadi yang bikin siapa? Itu kimia, Pak. Itu, Pak. Bukan, itu kimia. Memang Tuhan yang menciptakan airnya, tapi berakibat terpisah begitu, ya, itu akibat kimia dan fisika, Pak. Sebelum ada nabinya Bapak, itu sudah begitu. Ribuan tahun Yang sebelum ada nabinya Bapak. Ciptakan payudara siapa? Yang menciptakan saya, Tuhan Yesus saya yang turun jadi manusia ke dunia. Yang ciptakan Bapak siapa? Yang menciptakan payudara siapa? Yesus, Pak. Yang menciptakan Bapak siapa? Ciptakan payudara Pak, coba. Yang menciptakan Bapak siapa? Langsung semak ketepuk jadi sebentar. Langsung Langsung apa? Langsung apa, Pak Ali? Langsung apa maksudnya, Pak? Langsung bilang Pak. Gugat. Soal negara laut itu. Gugat angkat WA ya. Angkat WA. Mujizat. Oh ya Pak. Kan? Ya, ya. Bukan mujizat itu. Bukan mujizat, Pak, bukan. Kalau mujizat itu kayak Musa. Bukan mujizat. Ya, bukan mujizat, Pak, bukan mujizat. Itu bukan mujizat. Ya. Enggak ada istilah. Bukan. Enggak. Pak, mujizat itu enggak aja. Putus-putus, Pak, geser dong. Ya, sinyalnya dibeli, Pak, beli pulsa pakai sinyal dong, putus-putus tuh. Pakai wifi, Pak. Oh, pakai wifi, maka wifi putus-putus. Putus-putus suaranya nggak jelas, Pak. Ulang lagi gimana, Pak? Kami tidak menyebutkan bahwa dua air laut yang tidak bertemu itu adalah mukjizat, itu enggak. Oh, enggak. Karena memang Jadi Al-Quran juga tidak mukjizatnya sedang apa? menyebutkan bahwa itu. Iya. Mukjizat di Quran apa, Pak? Tolong jelasin, Pak. Mukjizat yang ada di Quran apa, Pak? Ya, bagi umat Islam Al-Quran sendiri itu adalah mukjizat. Oh. Ya, saya tanya sama Pak Lidara. Ya, silakan. Saya tanya dulu sama Pak Lidara. Silakan. Tadi Pak Lidara bilang bahwa tidak tercampurnya dua jenis air itu bukan masalah mukjizat, bukan masalah keajaiban. Bukan. Itu memang sepenuhnya terjadi secara alami karena dua air tersebut mengandung kadar garam yang berbeda. Kan seperti itu. Ya, betul. Terus saya kan tanya, yang menciptakan payudara siapa? Yang menciptakan Tuhan Yesus saya, Tuhan Yesus saya. Apakah istilah kata-kata menciptakan itu berarti langsung bim salabin, langsung jadi payudara segitu gedenya? Kan enggak kan? Apa juga proses? Iya, orang tua yang enggak. Ya Enggak, Pak, diproses, Pak. Bapak saya tidur sama ibu saya. Ali Dosti juga, bapaknya Ali Dosti dengan ibunya tidur jadi Ali Dosti, kan begitu. Iya, itu kan alamiah. Iya, tapi rohnya dari mana? Iya, roh kamu dari mana, Om? Roh kamu dari mana? Alamiah bukan? Tuhan. Nah, itu namanya dari Tuhan, itu namanya diciptakan karena yang menghidupkan kamu roh, bukan jasad kamu. Begitu juga dengan air laut, Pak, itu bukan masalah mukjizat, bukan masalah Mana air laut apa? Maksudnya air laut apa? Coba mau ngomong air laut apa? Saya buka dulu ya sebentar. Silakan lanjut. Saya buka ini.
Dia mau bilang air laut tuh mujizat Muhammad. Iya, Apa hubungannya gitu? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Sudah terjadi. Oke, ya nggak apa-apa. Terus, ayo. Muhammad ada ribuan tahun yang lalu sudah ada itu demikian. Baru Nabi kamu tulis. Itu bukan mujizat, Pak. Iya. Itu kejadian alam biasa. Oke. Bukan mujizat. Kalau bukan mujizat, bukan mujizat. Iya. Dia sudah ngaku ya udah. Sudah selesai. Pak Ali tahu nggak yang itu sebentar Pak. Pak Ali tahu nggak namanya mukjizat? Mendefinisikan mukjizat itu beda Pak, umat Islam sama umat Kristen. Iya, menurut Pak Ali apa mukjizat itu apa? Yang beda pemahaman itu sebaiknya nggak usah. Enggak Pak Ali memahami mukjizat apa? Mukjizat adalah sesuatu yang ajib ditunjukkan oleh jadi berbagai umat Islam sekarang sudah nggak ada mukjizat. Seseorang sudah tidak bisa mendapatkan mukjizat. Oh, karena mukjizat berarti Tuhan berarti Tuhannya berarti Tuhannya Pak Yesus sebentar Pak orang mati. Sebentar Pak Ali, sebentar. Oke, udah. Berarti Tuhannya Pak Ali sudah tidak lagi bisa bermukjizat sekarang ya. Ya masalah dia mau menciptakan keajaiban, semisal ada orang jatuh dari tower nggak mati itu ya enggak masalah. Cuma kami tidak menyebutnya sebagai mukjizat. Oh, jadi sebutnya apa? Jadi apa? Sebutnya apa? Ya enggak tahu, terserah. Yang pasti aneh. Berarti Allah bisa gitu sih, terserah. Saya mau bicara. Nggak nyampe. Ya aneh. Ya saya cukup lah, Bu Obri aja deh, saya cukup lah. Selesai. Ada Kalpanax nggak? Kalpanax. Ya nonton like, yang menonton like. Oh ya. Dia udah nonton banyak nih, 1.400 like, belum sampai 1.000. Pak Ali, tadi kan Pak Ali kan bilang sekarang sudah tidak ada mukjizat lagi, itu menurut iman Islamnya Pak Ali kan gitu ya. Nah berarti sama saja bahwa Allah sekarang juga sudah tidak bisa mengadakan mukjizat. Karena sejatinya pasti mukjizat itu sebentar. Sebentar Pak Bobo. Iya, mukjizat jadi kera. Enggak. Karena gini Pak Ali, karena gini saya jelaskan ya. Karena yang namanya mukjizat itu pasti datangnya dari Sang Maha, Sang Halik, begitu Pak ya. Sedangkan kalau Pak Ali sendiri mempunyai iman bahwa mukjizat sekarang sudah tidak ada. Mukjizat ada itu. Berarti apakah Allah ini bisa dikatakan Sang Maha Halik, Pak Ali? Ya tetap Sang Maha. Jadi begini, Pak siapa ini namanya? Karena sejatinya, karena gini Pak, karena sejatinya mukjizat itu ketuk palunya pasti dari Sang Maha, gitu Pak. Nah, kalau Pak Ali mempunyai konsep atau mempunyai iman yang mana mukjizat itu sudah tidak ada lagi, berarti apakah bisa dikategorikan bahwa Allah ini adalah sudah tidak bisa lagi gitu mengadakan mukjizat gitu? Karena Pak Ali sendiri tadi berkata ya, pertanyaannya tidak ada lagi mukjizat. Pertanyaannya sama. Saya meluruskan dari apa yang Pak Ali bicarakan. Karena Pak Ali berkata bahwa mukjizat sudah tidak ada lagi. Sedangkan mukjizat itu sejatinya pasti dari Sang Maha Kuasa gitu Pak. Anda tidak menyerap apa yang saya katakan. Ya, apa menurut Bapak apa? Mukjizat adalah suatu keajaiban. Ibu Abret tidak serap. Spon air tidak serap. Ya, silakan Pak Ali, silakan Pak. Ya, coba Pak Ali jelasin. Mukjizat, jadi
definisi mukjizat secara umat Islam adalah suatu keajaiban yang ditampilkan oleh Nabi dan Rasul atas izin Tuhan, sebagaimana kami meyakini juga bahwa Yesus menghidupkan orang yang mati, kan seperti itulah itu mukjizat. Oke, berarti kan misalnya gini Pak. Begitu juga misalnya gini, Nabi yang lain, Nabi Musa sebentar. Berarti kan secara tidak langsung gini Pak, saya ambil cepatnya saja supaya saya mendirect cara berpikir Bapak supaya Bapak mengerti apa yang dibahas gitu ya Pak ya. Saya mendirect Bapak. Begini Pak, masalah mukjizat itu berarti masalah otoritas kuasanya Allah Subhanahu wa taala gitu kan? Pasti. Karena dia Sang Maha yang Bapak yakini kan begitu. Lalu kalau Bapak katakan mukjizat itu sudah tidak putus. Bukan Pak, gini Pak. Gimana? Masalah mukjizat itu masalah lah. Sekarang kalau Bapak menolak itu, mendinai itu, berarti Bapak secara tidak langsung mengatakan bahwa mukjizat itu bukan dari Allah. Karena sejatinya pasti mukjizat diyakini para mukminin itu kuasa dari Allah, kan begitu Pak? Kan dia udah bilang dari Rasul sama Nabi mukjizat itu. Iya, tapi kan Rasul dan Nabi itu dalam Islam juga pasti itu dia mendapatkan kuasa dan mukjizat dari Allah, nggak mungkin dari dia sendiri gitu loh Pak. Iya. Nah iya, kalau Bapak katakan sudah tidak ada lagi, berarti Bapak sama saja mengatakan bahwa mukjizat Allah sudah tidak ada lagi gitu. Padahal sebenarnya dia Maha, Sang Maha kan gitu. Ya udah nggak ada, orang Rasulnya udah nggak ada. Oke, silakan yang lainnya lah. Oke, thank you Pak Ali, God bless. Siapa guru-guru? Mbak Ubre yang nggak bisa memahami, nggak bisa mengotot. Pak Ali, pahami dulu kata-kata saya. Iya, oke, ya udah. Jadi begini, menurut keyakinan orang Islam, yang namanya mukjizat adalah sesuatu keajaiban, sesuatu yang spektakuler yang ditunjukkan oleh Nabi atau Rasul, sebagaimana pembuktian bahwa contohnya dia itu adalah Nabi. Dan keajaiban itu tentunya atas izin Allah dari Allah, kan seperti itulah. Kalau sekarang sudah tidak ada Nabi dan Rasul, tentu mukjizat itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Pak. Pantas. Dulu nih. Kalau masalah nanti Tuhan itu akan membuat suatu keajaiban, semisal ada orang diinjek selender gak mati, yo nggak masalah. Misalnya Pak Bom mau terjun dari pesawat atau itu mah cari mati Pak. Kalau terjun dari pesawat cari mati, bukan mujizat itu Pak. Aduh, Pak Ali. Saya jelasin. Bentar teman-teman. Pak Ali, yang namanya mujizat, saya kasih tahu kamu, yang namanya mujizat, perhatikan kata-kata saya, kalimat saya. Sesuatu yang adikodrati, yang di luar kemampuan manusia, itulah mujizat. Ngerti? Dan itu yang bisa dilakukan, yang bisa melakukan, dengar, yang bisa melakukan mujizat itu adalah pencipta langit dan bumi. Mengerti? Nah, kalau dia mengutus seorang nabi atau rasul untuk mengadakan mujizat, itu kan merupakan utusan. Tetapi mujizat, sumber mujizat itu dari Tuhan itu sendiri. Iya. Nah, kalau kamu katakan tadi sudah tidak ada rasul, tidak ada nabi, tidak ada mujizat, berarti kamu sudah mendegradasi kekuasaan Allah kamu. Kadaluarsa, Pak. Sudah kadaluarsa. Jelasin dulu Pak, degradasi itu apa? Pak, degradasi itu apa? Jelasin dulu Pak Lobo. Sekarang masih ada nabi ya? Berarti kamu sudah menurunkan kuasa Tuhan kamu itu. Memang begitu Sedangkan Pak. Tuhan yang maha kuasa itu tidak bisa seperti itu Pak. Tidak bisa berubah kuasanya sejak dahulu kala, sekarang dan selama-lamanya tidak bisa berubah Pak. Lobo, tidak seperti itu, tapi memang begitu. Nabi memang begitu.
Itu Tuhan Pak Bobo itu King yang David. begitu. King David. Ah, Coba saya gimana tanya sih? sama King David. Ya, tanya saya. Satu orang aja lah. Semisal ada sebuah negara Apa? yang dulu, semisal ada sebuah negara yang sistem pemerintahannya adalah kekaisaran, di mana kaisar itu kekuasaannya kan seumpama pada waktu itu kekuasaan itu mutlak. Kekuasaannya mutlak. Ya. Maksudnya, Kayak Firaun lah begitulah, Raja Firaun lah. MPR tidak ada DPR, intinya bahwa dia yang putuskan. Iya, sudah kayak Raja Firaun zaman dahulu kala itu Raja Firaun lah. Dia nggak tahu Raja Firaun Pak David. Terus di republik, ya kan? Terus negara itu berubah menjadi republik. Di situ ada menteri, di situ ada DPR. Ketika presiden ingin memutuskan sesuatu harus dimusyawarahkan dan harus disahkan oleh DPR. Harus dimusyawarahkan oleh yang lain kan seperti itu seumpama. Ya DPR lah. Berarti kekuasaan penguasa yang kekuasaannya mutlak itu kan berarti sudah tidak ada. Ya, terus esensinya apa sekarang? Ya Tuhannya begitu, Pak David. Gini Pak Lobo. Gini Pak Ali. Apa esensinya? Analogi sumber mukjizat jangan disamakan dengan analogi sistem di bawah gitu Pak, sistem di bumi. Makanya saya mau tanya dia tuh, Bu Abre. Makanya saya lagi kejar dia tuh. Aduh. Kalau kamu kasih analogi begitu nggak masuk, Pak. Jangan. Membatasi kekuasaan ini. Iya, itu kamu membatasi kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan tuh nggak bisa dibatasi sampai kapanpun juga tidak bisa dibatasi. Itu Tuhan Pak Lobo. Kalau memang sudah. Nah, sekarang saya tanya dia nih. Saya tanya dia. Tadi kamu katakan Al-Quran itu adalah mujizat, betul? Iya. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan saya ayatnya bahwa Al-Quran itu adalah mujizat. Mana ayatnya? Kita bicara fakta ini. Itu nggak perlu ayat Pak. Kalau masalah itu masalah itu namanya asumsi Pak. Itu namanya asumsi. Kalau Bapak berani keluarkan statement satu pernyataan bahwa Al-Quran itu adalah mujizat, saya tanya mana ayatnya yang mengatakan Al-Quran itu mujizat? Karena Bapak sendiri yang ngomong tadi. Iya. Berarti asumsi Bapak kan? Dalam kurung itulah mukjizat. Nah, sekarang saya mau tanya lagi sama Bapak. Saya bantu Pak Ali nih. Maksudnya mukjizat di situ, maksudnya saya bantu Pak Ali nih. Maksudnya mukjizat di situ, maksudnya dalam iman Islam itu maksudnya kebesaran Allah gitu ya Pak Ali ya? Melalui Quran gitu ya Pak ya? Bukan itu. Bukan. Bukan. Kasihan Bu Abre. Gini loh, kan diilhami oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Iklan. Paling Dosti bilang Ibu Abre. Pak Ali bilang Ibu Abre begini. Penta, Penta. Bagaimana Pak Dorosti Ali bisa tunjukin saya ayatnya? Maksudnya begini loh Pak David. Ketika Nabi dan Rasul nggak ada, itu mujizat sudah tidak ada, ya nggak Pak? Oh begitu. Oh ya sudah. Berarti sudah stop ya, mujizat sudah stop. Oke. Sudah stop. Nanti saya bela kali lagi nih. Ya, pertanyaan berikut. Tunjukkan saya di Al-Quran Allah SWT itu ada. Ayatnya. Baca ini Pak Lobo. Saya. Ayo tunjukin Pak. Gimana? Tunjukin saya ayat di Al-Quran yang menyatakan Allah SWT itu ada. Ayo Pak Lita, saya bela Pak. Jawab Pak. Saya bela, tenang aja Pak. Silakan Pak.
Banyak saya mau tanya ini Bapak ini. Bisa aja. Ntar saya bela. Jawab aja Pak. Iya kita bela Ibu Abri ya. Ya malam iya hari ini saya mau bela Pak Ali dan yang lainnya silakan biarin. Saya belain. Ayo Pak Ali, saya di belakang Pak Ali, maju Pak. Iklan Superman lah, iklan Superman sudah lama iklan Superman nggak ada. Banyak orang minta iklan Superman. Iklan Superman. Ayo, Pak. Melorot celananya melorot. Permintaan banyak bila iklan Superman. Sungguh. Nah, Pak Ali. Ya diem dulu yang lainnya, jawab. biarkan Pak Ali jelaskan. Bentar Kalau belum bisa jawab, saya ini. mau tanya yang lain saja yang lebih gampang ini. Sabar, biarkan Pak Ali dulu. Nanti saya bela nih Pak Ali nih. Ayo Pak Ali, saya di belakang Pak Ali malam ini. Kalau Pak Ali jawab salah-salah nanti unta menggigit kepala loh, nanti unta gigit kepala. Iya. Enggak. Silakan Pak Ali. Mau lihat unta gigit orang punya kepala nggak unta. Bahaya Pak, foto ini Pak. Lihat Pak ya. Ya pertanyaan. Oh lihat Pak itu. Tuh yang baju biru Pak Ali. Oh begitu. Bahaya itu. Oke, saya bela Pak Ali ya. Ya udah. Saya bela Pak Ali nih. Pak Lobo. Pak Lobo tadi gimana? Pak Lobo tadi bilang kebesaran Allah kan gitu kan, akulah Tuhan gitu ya, atau gimana Pak pertanyaannya? Buktikan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah SWT itu ada. Oke, saya bela Pak Ali nih ya, nih versi ini nih iman ya, iman mereka nih ya, saya bela Pak Ali. Ingat baik-baik nih orang-orang Kristen nih, bercanda ya, jangan serius. Ini dalam iman mereka membuktikan kebesaran Allah itu, Allah ada itu dengan adanya manusia itu Allah ada gitu. Makanya mereka suka bilang afala ta'qilun gitu. Benar Pak Ali, saya bela Pak Ali nih. Jadi dengan adanya manusia pun di situ sudah membuktikan bahwa di situ ada kebesaran Allah gitu loh Pak. Makanya tadi saya bela Pak Ali, saya bela Pak Ali. Quran itu salah satu kebesaran Allah gitu loh Pak. Itu kalau bukan yang lainnya. Sudah ya. Benar begitu, tapi saya bukan jawab begitu. ya. Orang-orang pagan, suku Maya, ya orang-orang pagan lah. Mereka juga percaya yang bikin langit dan bumi ini Tuhan. Iya. Bukan itu pertanyaan saya. Buktikan ayatnya yang mengatakan Allah SWT itu ada di Al-Quran. Terdapat di dalam Al-Quran. Kan Pak Lobo tahu. Wahyunya semua Pak. Gimana sih? Ya enggak Pak. Itu ada tulisan ini. Tuh. Udah dia nggak bisa jawab. Kami. Ganti pertanyaan. Kami kan gitu, gimana sih Pak Lobo? Ya. Ganti pertanyaan ya, ganti yang mudah aja deh. Saya mau tanya sama Pak Ali lagi. Pak Ali, saya mau tanya kamu mulai satu ya. Abis itu teman-teman yang lain ya. Oke? Nah, di Al-Quran Anda dikatakan bahwa Adam itu diciptakan oleh Allah SWT, betul kan? Iya. Oke. Pertanyaan saya, Hawanya ada di mana? Hah? Hawanya di mana? Maksudnya penciptaannya atau gimana? Betul. Allah SWT kan menciptakan Adam. Ya. Tetapi tidak ada Hawa di situ. Hawanya ada di mana? Kan belum diciptakan, Pak. Hawanya ada di pegunungan, Pak. Sudah yang lain aja deh. Kalau gimana level dia sama saya? Bukan Hawa, istrinya yang ada, Pak. Ah, gimana sih? Udah, Pak Marban aja lanjut.